今回は話を。千葉反転。君たちが折れるまで。 Halo nakama, ketemu lagi sama Mimin yang super imut ini. Kali ini kita ngelanjutin anime level to Karacher episode 9-10. Oh iya, yang belum nonton episode sebelumnya tonton dulu ya, link ada di deskripsi. Beberapa waktu kemudian, Riz terlihat memasak untuk semua orang di rumah. Masakannya semakin lezat sehingga para ciwai makan dengan lahap. Mendengar pujian mereka, Riz berterima kasih dan dengan rendah hati menyebut bahwa semua itu berkat bimbingan gurunya, Bumileno. Sebelumnya, saat bertemu Bumileno, Riz menunjukkan cincin kawinnya, menandakan bahwa ia berhasil memenangkan hati kekasihnya lewat masakan. Sebagai hadiah, Bumileno mengajarkan Riz masakan keluarga. Saat asyik mengobrol, tiba-tiba putri kerajaan datang untuk meminta maaf kepada Fuyo. Ia mengetahui bahwa Fuyo sebenarnya adalah Banaza, pahlawan yang dipanggil ke dunia mereka. Pernyataan ini mengejutkan Riz dan Fuyo karena putri bisa mengetahui kebenaran tersebut. Mereka kemudian mengobrol di dalam rumah Fuyo, dan putri kerajaan menunjukkan kerendahan hatinya dengan berlutut dan meminta maaf kepada Fuyo atas kesalahan kerajaan sebelumnya, yang menyebabkan Banaza diusir dan dibuang ke hutan de la Feza tanpa perlengkapan. Fuyo menyuruh putri mengangkat kepalanya, menyatakan bahwa ia sekarang adalah Fuyo, bukan Banaza, dan meminta putri untuk menyampaikan tujuan utama kedatangannya. Putri kerajaan mengeluarkan sebuah peta sihir yang menunjukkan lokasi pasukan kerajaan. Meskipun ini adalah rahasia, ia mengungkapkannya karena efek pemurnian di sekitar kota akan hilang, memungkinkan pasukan iblis untuk melanjutkan serangan mereka. Para penyihir kerajaan belum pulih, dan penyebaran pasukan di seluruh kota menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pasukan iblis. Mendengar ini, Riz marah karena putri ingin melibatkan suaminya dalam pertempuran yang paling dibencinya. Putri menjelaskan bahwa ayahnya akan segera pulih dan mungkin akan mengirim pasukan untuk menyerang Fuyo karena dianggap bersekongkol dengan iblis. Putri berencana menggulingkan raja dengan tuduhan mengangkat pahlawan palsu dan mempermalukan Banaza alias Fuyo, serta karena sifat raja yang sering mengabaikan rakyat yang membutuhkan. Ia ingin mengambil alih tahta untuk menyelamatkan semua orang dan membuktikan kemampuannya memimpin pasukan. Di tempat lain, para petualang masih mengejar mantan pahlawan palsu yang kini menjadi buronan. Setelah mereka pergi, mantan pahlawan itu muncul dari persembunyiannya, sementara pelayannya masih mengeluh karena mereka kini menjadi buronan. Hal itu membuat pelayan menangis, lalu mantan pahlawan memberinya kue karena kelaparan. Meski situasi sulit, mantan pahlawan heran mengapa pelayan masih mau mengikutinya. Saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka ditangkap oleh seorang iblis bawahan Yuigarde. Di rumah Fuyo pada malam hari, Fuyo masih memikirkan kata-kata putri kerajaan. Riz mendekatinya dan Fuyo mencurahkan perasaannya. Memikirkan apa yang harus dilakukannya di dunia ini agar anak mereka bisa hidup tenang dan bahagia. Meskipun sulit, Fuyo bertekad untuk melakukan apapun demi mewujudkannya. Keesokan harinya, ada pengumuman tentang kedatangan pasukan dari hutan dekat gerbang timur laut. Penduduk dianjurkan untuk segera evakuasi. Di hutan, seorang anak kecil sedang mencari buah-buahan ketika segerombolan pasukan iblis mendekat. Fuyo dengan tenang menjelaskan bahwa mereka adalah pasukan pelindung dan tidak akan menyakiti iblis jika mereka mundur. Namun, jika iblis tetap maju, Fuyo tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak lama kemudian, muncul Cyclops dengan kekuatan besar yang berniat menghancurkan penghalang. Dia adalah salah satu pelayan Yuigarde. Mendengar ejekan Cyclops tentang kelemahan kakaknya yang telah kalah, Riz terpancing untuk melawannya. Kakak Riz adalah salah satu dari 4 penguasa neraka, dan kematiannya membuat suku Serigala Taring menjadi bahan hinaan. Sebagai adik pemimpin suku, Riz tidak akan diam saja dan siap bertarung demi kehormatan sukunya.
Saat iblis lain mencoba menyerang Riz, Flio menghentikan mereka seketika dan dengan mudah menyembuhkan luka Cyclops. Flio menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah agar pasukan iblis mundur dari peperangan. Ketika ditanya siapa dirinya, Flio menjawab bahwa dia hanya manusia biasa dengan hubungan istimewa dengan serigala putih dan ingin berdamai dengan iblis. Namun, jika mereka tidak mau patuh, Flio akan terus menghalangi mereka. Akhirnya, pasukan iblis memilih untuk mundur. Flio mengingatkan bahwa melukai para iblis hanya akan memicu kebencian baru. Tiba-tiba, warga desa muncul, berterima kasih kepada Flio dan Riz karena telah menyelamatkan mereka. Gadis kecil yang sebelumnya diselamatkan juga mengucapkan terima kasih. Flio menjelaskan bahwa mereka bertindak atas perintah putri pertama kerajaan Klirode dan meminta warga untuk berterima kasih kepada sang putri. Di kerajaan, seorang prajurit melaporkan adanya petualang misterius yang berhasil memukul mundur pasukan iblis di berbagai daerah tanpa memperkenalkan diri. Putri segera menyadari bahwa itu adalah Flio dan merasa berhutang budi padanya. Sementara itu, Raja Iblis marah karena Yuigarde bertindak tanpa seizinnya. Tidak lama kemudian, bawahannya melaporkan bahwa Yuigarde sedang melakukan kudeta untuk merebut tahta Gozal sebagai Raja Iblis. Di kerajaan iblis, Yuigarde sekarang duduk di tahta raja. Bawahannya, Pufun, melaporkan bahwa mereka telah menangkap manusia dengan kekuatan sihir besar untuk menggunakan teknik rahasia bernama ritual super hibrida yang memanggil kekuatan dewa jahat. Mereka yakin teknik ini akan membantu mereka mengalahkan Gozal dengan mudah. Beberapa waktu kemudian, Raja Iblis dan Uli Minas tiba di rumah Flio dengan niat tinggal sementara. Gozal akan menjelaskan alasan mereka tinggal di sana. Cerita beralih ke beberapa hari sebelumnya, di mana 4 penguasa neraka, bawahan Raja Iblis, mendukung duel antara Raja Iblis dan adiknya untuk menentukan pemimpin sejati. Uli Minas, bawahan setia Gozal, menentang dan meminta agar Yuigarde dan komplotannya dipenjara karena pengkhianatan. Namun, para penguasa neraka beralasan bahwa duel itu akan memotivasi Gozal untuk menguasai dunia. Slade, bawahan setia Gozal, menyatakan bahwa Gozal harus menunjukkan kekuatannya untuk mengembalikan kepercayaan para pemberontak. Mereka pergi ke ruang tahta, di mana Yuigarde sudah duduk di tahta kerajaan dengan sekretarisnya yang mesum. 4 penguasa merasa Yuigarde terlalu sembrono, tetapi Pufun, sekretaris Yuigarde, menyangkal dan menyatakan bahwa Yuigarde akan segera menguasai tahta. Namun, tiba-tiba Gozal dan bawahannya datang, menggotong Uli Minas yang terluka. Yuigarde menantang Raja Iblis untuk duel merebut tahta, tetapi Gozal menolak karena menganggapnya hanya membuang waktu. Yuigarde menyebut Gozal bodoh karena sering pergi ke kota manusia dan menikmati waktunya di sana. Pasukan mulai curiga bahwa Gozal berpihak pada manusia. Tanpa sepengetahuan Raja Iblis, Yuigarde memerintahkan serangan ke kota manusia. Mendengar hal ini, Gozal tampak marah dan mengeluarkan auranya. Secara tak terduga, Gozal melepaskan cincin iblisnya dan menyerahkannya pada Yuigarde, mengejutkan semua orang. Gozal mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Raja Iblis karena merasa tidak didukung dalam cara kepemimpinannya. Yuigarde merasa dihina dan berusaha menyerang Gozal dengan segenap kemampuannya. Sebelum pergi, Gozal berterima kasih pada bawahannya, membuat mereka terdiam. Mantan pahlawan yang diculik merasa ini adalah kesempatan mereka untuk kabur. Kembali ke masa sekarang, Gozal telah menjelaskan alasan mengapa ia ingin tinggal bersama keluarga Flio. Uli Minas menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki uang atau tempat tinggal, sehingga memohon agar Flio mengizinkan mereka tinggal sementara. Flio mengatakan bahwa ia harus meminta persetujuan semua penghuni rumah. Tak lama setelah itu, Balirosa pulang dari berburu dan terkejut melihat Gozal di rumah Flio. Flio memberitahu Balirosa bahwa Gozal akan tinggal sementara di rumah mereka. Para ciwai dikumpulkan untuk membahas situasi ini.
Gozal menjelaskan bahwa ia bukan lagi Raja Iblis dan telah meninggalkan pasukan kegelapan. Meskipun ia adalah bangsa iblis, ia tidak bisa lagi tinggal di istana. Dan karena hanya mengenal Fleo di wilayah manusia, ia meminta bantuan Fleo. Gozal juga berjanji tidak akan membahayakan mereka. Namun, Balirosa tampak tidak setuju hingga Riz dengan wajah memelas mengatakan bahwa ia tidak tega jika Gozal menjadi gelandangan. Sehingga Balirosa akhirnya setuju meski terpaksa. Mereka kembali ke rutinitas sehari-hari. Gozal menawarkan bantuan kepada Blossom yang sedang berkebun. Namun Blossom menolak karena bantuan dari Hia sudah cukup. Gozal lalu mencoba membantu Bileri mengurus hewan sakti. Namun malah membuat kuda-kuda sakti mengamuk. Gozal kemudian melihat hasil karya Fleo dan sangat kagum dengan peralatan yang dibuatnya. Saat melihat sirah dari sisik naga, ia terkejut namun tetap tenang dan mengatakan bahwa rampasan adalah milik pemenang, terutama karena pasukan iblis yang memulai konflik. Gozal juga melihat bahwa perisai dari sisik naga tersebut telah diberi banyak lapisan sihir. Melihat kedekatan Gozal dengan manusia, Uliminas tampak terkejut, tetapi Riz menenangkannya karena Gozal bukan lagi Raja Iblis. Namun, Uliminas merasa heran karena Gozal terlihat lebih bersemangat dibandingkan saat ia memimpin pasukan kegelapan. Malam harinya, seluruh penghuni rumah berkumpul untuk barbeque bersama. Namun, Balirosa menyendiri di pojokan. Saat semua orang sudah tertidur, Balirosa masih memandangi langit tampak memikirkan sesuatu. Fleo dan Riz mendatanginya sambil membawa cemilan. Fleo menyatakan bahwa mereka khawatir melihat Balirosa tidak bersemangat dan meminta maaf karena mereka seolah memaksa Balirosa menerima Gozal. Balirosa mulai mengungkapkan perasaannya, merasa tidak pantas tinggal di rumah Fleo karena tidak memiliki kemampuan seperti Blossom dan lainnya dalam membantu pekerjaan rumah. Ia juga masih belum bisa menerima keberadaan bangsa iblis karena selalu melihat Satria terluka dan kehilangan teman-teman mereka setelah bertempur melawan iblis. Meskipun Gozal bukan lagi Raja Iblis atau Iblis jahat, Balirosa menyatakan bahwa ia tidak bisa hidup satu atap dengannya. Fleo menenangkan Balirosa, menyatakan bahwa hal itu bisa dimengerti jika Balirosa merasa demikian. Dia meyakinkan bahwa kedatangan Gozal tidak akan menimbulkan masalah dan mendorong Balirosa untuk tidak menutupi perasaannya. Fleo juga menekankan pentingnya menerima semua orang ketika tinggal bersama, namun juga meminta Balirosa untuk tidak memaksakan diri berhubungan baik dengan Gozal dan Uliminas. Dan mengingatkan bahwa ia pernah mengajari Riz membuat kue, menunjukkan bahwa Balirosa memiliki banyak keterampilan. Mendengar ini, Balirosa merasa lebih tenang. Keesokan harinya, Balirosa bertemu dengan Gozal dan Uliminas, menegaskan bahwa ia tidak akan memaafkan mereka jika mereka melukai manusia. Ini menunjukkan bahwa Balirosa telah menerima keberadaan mereka. Cerita kemudian beralih ke mantan pahlawan dan pelayannya yang terlihat sedang melarikan diri dari istana Raja Iblis setelah kejadian sebelumnya.